seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Di dalam setiap musim kehidupan, di dalam setiap badai masalah yang terjadi, tak pernah kami mendapati Engkau meninggalkan kami. Tapi Engkau Tuhan selalu memberikan kekuatan buat setiap kami, sehingga kami mampu menghadapi segala persoalan. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan perkara yang besar. Sebab kami percaya kuasa-Mu dinyatakan buat setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, lebih lagi nyatakan syukur, nyatakan iman percaya kepada Tuhan. Bersama malam hari ini, kita mau angkat tangan kepada Tuhan. Bersama kita mau nyatakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Semua yang percaya mari bersama nyatakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib.
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, tidak akan melunturkan sedikit pun kasih kami kepada Engkau Tuhan. Karena setiap kali kami mengingat salib-Mu, kami mengingat kasih-Mu. Saat kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan buat kami Tuhan untuk tidak setia kepada Engkau, tidak mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Yang ada kami harus menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Memberikan hidup kami mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah kami ada di dalam rencana-Mu yang indah. Biarlah melalui firman Tuhan, pada sore malam hari ini, kami kembali diberi kekuatan oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah terlena dengan dunia. Biarlah firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami mulai takut. Biarlah firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan itulah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membuka hati kami, pikiran kami. Kami mau diisi oleh perkataan Tuhan. Dan percayalah, saat Tuhan berbicara kepada kita, maka Tuhan akan mengubah apa yang buruk menjadi baik. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara tahu apa artinya terseret itu? Terseret itu di luar kemampuan kita. Terseret itu berarti kita bertahan namun kita tidak mampu. Terseret berarti kita tidak mau tapi terbawa arus. Saudara. Berarti saudara kita punya tujuan berbeda dengan arus itu sendiri. Kita ingin keluar dari arus tapi tidak bisa. Nama terseret itu kekuatan kita lebih kecil daripada arus yang membawa kita. Kekuatan kita tidak bisa mengalahkan yang menyeret kita. Dan kalau kita tidak tahu saudara di dalam kehidupan kita bahwa dunia ini sedang menyeret kita. Hawa nafsu itu telah menyeret kita. Kitanya bukan bertahan. Bukan berarti saudara punya kekuatan untuk bertahan. Tapi kerap kali kita membiarkan diri kita terseret. Dan kemudian kita berkata, ya memang gimana lagi seperti itu keadaan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini sedang menyeret kita baik kepada penyesatan, baik melalui sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, walaupun secara fisik kita ada di rumah Tuhan. Yang terseret mungkin saudara, mungkin hati kita, mungkin pikiran kita. Tapi lebih bahaya lagi itu adalah saudara, kehidupan sepenuhnya kita telah terseret saudara. Bukan dikurung tapi terseret. Orang dikurung itu tidak mampu. Berbuat baik tidak mampu saudara. Mau ibadah tidak mampu, itu terkurung. Tapi kalau terseret itu bukan ibadah tidak mampu, tapi dia menjadi duniawi. Baik di gereja dia akan menjadi duniawi. Di dalam ibadah menjadi duniawi. Mengikut Yesus dalam duniawi. Sehingga duniawi diutamakan nomor satu. Bukan lagi kebenaran. Akhirnya pembenaran terjadi. Saudara lihat itu arus. Orang-orang kalau di pinggir pantai. Begitu kalau sudah kena arus terseret. Dia tidak mampu. Saya pernah saudara di Papua situ, di Raja Ampat. Saya lihat arusnya biasa saja, cuma jalan. Tapi itu yang agak pinggir ke tengah. Tapi yang pinggir sekali enggak. Sehingga saya coba lemparkan tali, saudara. Tali itu terseret. Gitu. Nah saya coba keluar dari tempat itu, kan saya bisa berenang. Saya mau lawan saudara. Saya mau berenang, tidak mampu. Saya melawan tetap terseret. Ternyata di bawah itu bukan hanya permukaan air. Di bawah itu semuanya menyeret kita. Ketika saya terseret, saya tetap bertahan. Gak bisa, saya mendekati tali itu, saya pegangan tali itu. Saudara, maka badan saya agak terseret, tapi saya tarik dengan tali itu.
Akhirnya di sini kita tahu kekuatan kita tidak pernah mampu ketika kita diseret itu. Kemauan kita sudah tidak bisa lagi, saudara. Karena kita sudah tidak mampu, tidak berdaya. Hanya satu, saudara, yaitu firman Allah harus menjadi pegangan hidup kita. Sebab itu kalau firman Allah tidak menjadi pegangan hidup kita, firman Allah menjadi satu tradisi saja, firman Allah menjadi satu dongeng saja, saudara, kita akan terseret bukan oleh dunia, terseret oleh kesaksian-kesaksian duniawi yang di gereja, yang mengiming-iming kita, yang memotivasi kita, bahwa kalau ikut Tuhan itu, saudara, nomor satu tujuannya kaya. Ikut Tuhan nomor satu tujuannya, saudara, sudah tidak murni lagi. Ingin berkuasa, ingin tampil, lupa untuk menghambakan diri. Lupa untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Sebab itu saya, saudara, akan membacakan, tapi tidak perlu dikeluarkan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku, yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan. Orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa itu pegangan yang teguh? Firman Allah kebenaran. Setiap hari, saudara, bacalah firman. Setiap Jumat, Sabtu, bukan kewajiban agama, tapi ingin memegang. Seakan-akan saudara sekarang di dunia ini arusnya kencang. Gitu. Saudara ngomong punya firman, saya bisa berenang juga. Saya mampu bertahan. Tapi saudara, kalau tidak ada pegangan, firman tidak mampu. Setiap hari peganglah firman Allah. Saudara, di dalam kesulitan, masalah, persoalan, peganglah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu, saudara, apa yang kita lakukan, hukum itu, maka hukum akan memberikan kepada kita, saudara, bahwa kita ada di pihak kebenaran, yaitu firman Allah. Saudara, mari kita melihat satu kisah yang luar biasa. Makanya saya ambil, saudara, Matius 15 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ini orang agama. Tapi yang sudah terseret, padahal dia ikut agama. Dia tetap di rumah ibadah. Dia tetap memberi persembahan. Dia tetap puasa, saudara. Tapi dia terseret. Dengan apa? Budaya, istiadat. Bahkan terikat. Kalau Tuhan berkata, hamba-hamba uang. Ingin menampilkan diri di depan. Saudara, itu Tuhan berkata. Ingin dihormati. Itu Tuhan bicara kepada mereka. Kita lihat terus ayatnya. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Nah, mulai dia menyeret. Saudara, karena dia sudah terseret. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi dia sudah terseret dengan adat istiadat, dengan kewajiban, dengan hal-hal dunia, menjadi agamawi, terseret. Sehingga Tuhan berkata, mengapa kamu juga melanggar firman Allah, perintah Allah, demi, berarti mereka sudah terseret. Dan tidak sedikit di akhir zaman ini, mau saya katakan, saudara, media itu bisa mendidik kita baik, bisa juga hoax, saudara, bisa juga menjadi buruk. Ada positif, ada negatif. Tidak semua bisa menjadi positif, saudara. Itu tempat peperangan. Kalau saudara belum waktunya berperang, tidak punya pegangan yang kuat, saudara akan terseret dengan ajaran yang macam-macam. Yang memang bagus seperti Farisi menguasai firman Allah. Seperti ahli Taurat menguasai firman Allah. Tapi kalau kita tidak punya pegangan firman Allah, makanya dalam doa kita kan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus memegang firman Allah. Media itu sedang menyeret kita. Dunia sedang menyeret kita.
Teman-teman kita di gereja juga sama menyeret kita. Dengan gaya hidupnya yang sudah duniawi. Mungkin dengan cara bicaranya. Mungkin saudara lifestyle-nya kita tidak tahu. Atau mungkin doktrinnya sudah berbeda. Sebab itu hari ini kita harus baca dulu firman Tuhan. Mereka membenarkan diri, nyalakan orang. Tuhan berkata, kamu juga melanggar firman Allah demi adat istiadatmu atau demi hobimu dan sebagainya. Nanti kita lihat terus ayatnya dulu. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi dia sudah mulai pakai hal yang itu. Dia mulai pakai alasan, seakan-akan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi dia melanggar firman Allah. Apa yang dilanggar? Ayat yang ke-6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Padahal Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu. Saudara. Akhirnya mereka tidak melakukan itu. Bukan karena mereka tulus kepada Tuhan. Tetapi mereka menjadi agamawi. Mereka telah terseret dengan pandangan-pandangan mereka. Mereka membenarkan diri ketika mereka sudah melayani Tuhan. Saudara, seakan-akan sudah memberi persembahan kepada Tuhan, melayani, maka mereka membenarkan diri untuk menentang firman yang lain. Saudara, orang melayani Tuhan itu harus mengikuti perintah Tuhan. Amin. Orang kalau mau melayani Tuhan harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Tidak mungkin saya mau melayani Pak. Oke, saya di gereja Pak. Oke, nanti ini. Saudara, tapi ayah ibu tidak. Saya mau nyumbang Pak segini. Tapi orang tua ditelantarkan. Saudara, contoh-contoh seperti itu. Ada banyak contoh-contoh yang luar biasa saudara. Sebab itu jangan sampai kita melakukan seperti itu. Jadi memang ibadah itu saudara. Memang perlu disertai dengan satu hal yang baik dalam hidup kita. Bukan lagi saudara, kita melanggar firman Allah. Banyak sekarang di gereja, orang melanggar firman Allah. Kalau kita mau melayani, kalau kita mau beribadah, saudara, kita harus ikuti ajaran Tuhan. Kalau kita mau ibadah, kita harus ikuti ajaran Tuhan. Kalau kita mau melayani, jangan melanggar ajaran Tuhan. Supaya jangan sampai kita salah. Oleh sebab itu temanya kata-kata berkat dengan ketulusan. Dengan ketulusan kata-kata berkat. Kalau di gereja kan banyak orang, shalom puji Tuhan. Apakah ada ketulusan di baliknya? Ngomongnya ngomong firman, shalom sesuai. Hatinya saudara tidak tulus. Makanya dari sini kita melihat beberapa hal. Contoh saudara, banyak orang sudah tidak lagi menghambakan diri kepada kebenaran. Tapi justru mereka menghambakan diri kepada pandangannya sendiri. Saudara, pandangannya yang sudah terseret oleh duniawi. Untuk apa saudara kita ke gereja? Saudara bisa jawab sendiri. Di akhir zaman, kalau kita tidak mau mengikuti ajaran Tuhan, kalau kita tidak pegang teguh ajaran Tuhan, maka kita akan memakai ajaran yang lain. Walaupun kita tidak suka dengan ajaran Tuhan yang satu, tetaplah contoh, berbagai orang suci hatinya, karena ia melihat Tuhan. Mungkin saudara gak suka lihat Tuhan, kita mungkin sering nonton bioskop, tetapi tetap ajaran itu harus kita pegang. Kita harus belajar suci, walaupun mungkin kita senang nonton bioskop, seandainya begitu. Tapi bukan berarti kita tidak mau kesucian. Ya ikut Tuhan, ikut biasa saja. Nggak usah saudara. Ini sudah terseret di dunia.
Saudara lihat sekarang banyak orang-orang sudah nampil di media begitu manis, tapi gaya ngomongnya semua ditata rapi menjadi kaku, saudara. Seakan-akan mereka menjadi artis sinetron. Termasuk saya juga mungkin, gitu loh. Tetapi apa yang dikeluarkan itu ada kata-kata, saudara. Kata-kata mungkin berkat, tetapi tanpa dasar firman, tanpa ketulisan, mungkin seperti itu. Loh, kenapa seperti itu? Karena mereka mengejar follower. Karena mereka mengejar ketenaran. Saudara, mereka bukan mengejar kebenaran. Saudara. Makanya kita juga harus introspeksi diri waktu kita di media. Kita boleh terkenal, kita boleh bawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi ajarannya itu adalah kebenaran firman Allah. Saudara, sehingga kita itu hanya menjadi satu alat. Bukan satu tokoh dari kebenaran yang kita bangun sendiri. Saudara, kita lihat hal yang kedua. Yaitu ayat 7 sampai dengan 9. Tidak sedikit orang mulai beralasan dalam pelayanan. Contoh-contohnya kalau kita lihat, ketika Tuhan memanggil seseorang, yaitu dalam satu perumpamaan untuk diundang di dalam pesta pernikahan. Ada yang satu berkata, maaf, aku baru menikah. Ayo, datang ke saya, maaf. Gitu. Aku lagi membajak nih. Aku punya sawah baru. Aku butuh uang, aku harus kerja. Saudara, dia lupa kalau Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan benih. Saudara, dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi dia menolak undangan Tuhan. Itu orang alasan banyak. Ya itu semua orang seperti itu. Tapi kita harus hati-hati. Sebab itu kita lihat ayat ke-7 dan sampai dengan ke-9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ada kesia-siaan di dalam ibadah. Saudara, kesia-siaan dalam ibadah apa, saudara? Karena hanya kata-kata yang indah. Tapi hati tidak pernah suci, tidak pernah tulus, tidak pernah murni. Firman Allah cuma menjadikan satu barang dagangan. Firman Allah cuma hanya satu, saudara, slogan supaya dia dihormati orang. Firman Allah sebenarnya mengubah hidup dia. Setiap kali kita membaca firman Allah itu mengubah hidup kita. Menjadi pegangan hidup kita. Supaya kita tidak terseret oleh hawa nafsu kita. Oleh keinginan kita. Kemabukan duniawi. Saudara, baik itu saudara macam-macam yang ada di dunia. Kita telah diseret tanpa sadar. Mungkin tubuh kita tidak diseret ke sana. Tapi hati pikiran kita sudah terseret di sana. Sama seperti seorang saudara yang sudah mabuk cinta. Gitu. Dia tidak pernah fokus ke firman Allah. Hatinya telah terseret. Akhirnya mungkin bisa menjadi bunuh diri. Itu terjadi. Saudara, itu terjadi. Saya melayani di satu negara. Seorang pemuda dulunya. Dia satu keluarga pindah ke negara itu untuk memperbaiki hidupnya. Anak-anaknya masih kecil. Dia kerja luar biasa. Dia punya warga negara. Dia bisa beli rumah, punya uang. Dia melayani. Saudara, tapi hatinya sudah mulai duniawi. Gaya hidupnya berubah. Ketemu seorang perempuan dari negeri yang jauh. Perempuan ini juga senang sama dia. Karena banyak uang dan perempuan ini mengejar. Karena dia punya warga negara. Supaya perempuan ini dapat tinggal dan bekerja. Maka kemudian dia terseret tidak ke gereja. Dia meninggalkan istri masa mudanya. Dia meninggalkan anak-anak yang sudah menjadi besar. Dia mulai ngejar-ngejar. Setelah hampir 8 tahun, 7 tahun kemudian,
saya berjumpa dengan dia di gereja. Dia bilang, masih ingat? Iya, saya tahu. Tolong doakan Pak saya. Kenapa? Saya gelisah. Kenapa? Istri saya bilang, istrimu kenapa? Gitu loh. Di mana sekarang istrimu? Loh, saya punya yang baru, Pak. Loh, kenapa? Loh, cerita. Macam-macam. Akhirnya saudara, 2 kali konseling sama saya sekali, sama teman saya 2 kali. 8 bulan kemudian saya ke sana, saya dengar dia bunuh diri. Bunuh diri. Jadi iblis itu menarik hati seseorang. Entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam cinta yang palsu, atau cinta saudara, atau hal-hal yang lainnya. Untuk menjauhkan seseorang daripada kebenaran. Supaya orang itu melepaskan pegangannya, tali kebenaran itu. Ketika dia lepaskan tali itu, maka dia akan terseret. Dan dia tidak bisa lagi dia kembali. Sebab itu iblis dikatakan, dia pencuri, membunuh dan membinasakan. Firman Tuhan berkata, tetaplah pegang kebenaran itu. Itu satu hal yang tidak bisa kita lupakan seumur hidup. Karena kita di tengah-tengah arus, termasuk pendeta, semua kena. Hanya satu, kita pegang. Begitu kita lengah pegangan kita. Walaupun pendeta seperti saya pun, siapapun juga pendeta lebih tinggi lagi, dia akan terseret. Karena bukan jam terbangnya dia, bukan kepandaian dia, tapi dia harus tetap pegang firman Allah. Bukan pengetahuan dia, bukan pelayanan dan kuasa karunia-Nya, tapi bagaimana dia memegang firman Allah dan menaruh di dalam hatinya. Setiap hari dia harus menaruh di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan. Dia berkata, Tuhan kok hidupku sulit. Nah, disinilah muncul ketidakTulusan. Kenapa aku melayani, kok aku sial? Kenapa aku melayani, kok hidupku seperti ini? Kenapa? Padahal mungkin dia sudah berubah. Mungkin lebih baik. Tapi dia tuntutannya lebih tinggi. Apa yang terjadi kepada Kain? Kain memberi persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik. Tapi tidak ada ketulusan. Ketika persembahannya dia tidak diterima, dia marah. Orang itu harus punya ketulusan hati. Bukan kata-kata yang indah. Bukan hanya kata-kata berkat. Tapi ketulusan itulah berkat sesungguhnya. Kata-kata berkat tidak menolong orang untuk diberkati. Tapi ketulusan hati seseorang, Tuhan akan memberkati dia. Banyak kita mengeluarkan kata-kata berkat, tapi hati kita tidak ada ketulusan. Sehingga Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, itu ibadah. Tapi hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena mereka melakukan perintah manusia. Dipuji-puji di gereja. Ditelepon-telepon senang. Kelihatannya semangat. Karena mungkin diperhatikan atau sesuatu. Disuruh pelayanan dia senang. Karena saudara dipuji. Tidak ada ketulusan di dalam hatinya untuk ikut Tuhan. Makanya saudara, kita lihat siapa yang tulus hati. Ruth itu tulus hati. Ketika dia menikah dengan seseorang. Dan orang itu adalah orang Israel. Suaminya mati. Dia tidak punya anak. Dia diberi kebebasan oleh mertuanya. Silakan kamu kembali. Diberi kebebasan. Kepada bangsamu. Kepada Allahmu. Mungkin kamu menganggap. Sejak kamu ikut Tuhanku. Kamu mengalami mungkin seperti hal yang tidak baik. Silakan kamu pergi ke bangsamu lagi. Aku sudah tidak punya anak lagi. Suamiku juga mati, anakku mati. Aku akan kembali.
hidupku pahit. Nggak usah ikut. Apa Rut yang ngomong? Saudara, aku tetap ikut kepadamu. Di mana engkau berada, aku berada. Di mana engkau mati, aku di situ. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Ketulusan, saudara, itu penting sekali. Banyak orang gereja, banyak orang Kristen hanya mengandalkan kata-kata iman, kata-kata indah, kata-kata berkat, tapi tanpa ketulusan. Saudara, kita kalau lihat bagaimana seorang yang bernama Balak, seorang raja, dia memberikan sejumlah uang kepada seorang nabi yang bernama Bileam. Uang ini diberikan sebagai persembahan, tapi dengan tujuan supaya mengutuki musuhnya. Apakah pemberian ini tulus? Besar jumlahnya. Dia tidak sayang dengan uang itu. Karena ada sesuatu tujuan dia. Apakah dia berani tulus ketika dia memberi hanya supaya menjadi berkat orang lain? Bila menerima sejumlah besar, dia masih berkata firman Allah. Apa yang Tuhan katakan, itu aku katakan. Ngomongnya firman. Ketika dia sampai di situ, Tuhan ngomong, jangan kutuki, berkati. Dia tetap ngomong berkati. Dia kembali lagi. Balak mendengar dari jauh, kok memberkati? Kasih duit lagi, besar. Dia tidak sayang uang yang banyak. Hanya untuk, saudara, sesuai dengan keinginannya. Bukan keinginan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa shopping begitu mahal. Tapi untuk menolong orang lain, untuk menolong orang tuamu, belum tentu kita mampu. Akhirnya dia bawa uang lagi. Dia katakan, apa yang Tuhan ngomong, aku yang mau bicarakan. Ketika Tuhan ngomong, jangan kutuki, berkati, berkati dia. Balik lagi dia, dimarahi, kasih jumlah uang besar lagi. 3 kali. Tidak sayang Balak mengeluarkan uang. Mungkin setengah hartanya habis. Dia seorang yang berkuasa. Saudara. Dia dikatakan saudara, yang berkuasa di Moab. Termasuk salah satu raja-raja di situ. Mungkin setengah hartanya habis. Hanya untuk supaya Israel terkutuk. Tapi dia tidak pernah memikirkan setengah hartanya diberikan untuk rakyatnya. Supaya hidupnya sejahtera. Tapi orang lebih mementingkan keinginannya. Bukan untuk berbuat baik. Orang lebih memenuhi, saudara, hobinya, kesenangannya. Daripada untuk melakukan yang baik. Orang berani melakukan untuk dirinya mahal sekali. Tapi untuk menolong orang terlalu kecil. Saudara. Inilah keegoisan. Akhirnya Bileam juga mulai. Dia memberkati lagi. Sampai Tuhan ngamuk. Apa yang salah pada Bileam? Dia menuruti memberkati. Kata-katanya memberkati. Apa yang salah pada Bileam? Dia tidak melanggar firman Allah. Tapi yang pasti hatinya terseret oleh upah. Saudara, kita ngomong firman Allah. Nubuatan kita benar. Seorang penubuat yang hebat. Tapi hati kita sudah terseret menjadi upahan. Apakah ketulusan itu ada di dalam hatimu di gereja ini? Apakah engkau mampu kalau seperti Rut? Apakah engkau seperti Kain? Berani enggak kau tulus ketika persembahanmu tidak diterima Tuhan? Apakah engkau berani? Saudara, seperti Balak tapi bukan untuk mengutuki. Tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Hal kedua, kata-kata tanpa ketulusan. Kita lihat yang ketiga. Ayat 11 sampai dengan 14. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menonton orang buta. Jika orang buta menonton orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Tuhan katakan apa? Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai akar-akarnya. Pertanyaan kita hari ini, apakah kita ditanam Bapa di gereja? Apakah kita ditanam Bapa untuk menjadi percaya Tuhan? Ataukah kita menanam diri kita sendiri ke gereja? Ataukah kita menanam diri kita untuk percaya Tuhan? Kenapa kamu menanam? Karena kita ingin supaya duniawi itu ada di dalam hati kita. Kalau seseorang ditanam Bapa di gereja, saudara, dia pasti mencintai kebenaran firman Allah. Karena Tuhan akan memelihara dia, menyirami, memberikan firman supaya tumbuh. Dan dia akan haus akan firman. Sama seperti sebuah tanaman yang haus akan air. Tapi orang yang tidak haus akan firman Allah, orang yang jenuh mendengar firman Allah, saudara, berarti dia belum ditanam oleh Bapa. Kita hanya menanam sendiri diri kita. Orang yang menanam dirinya sendiri dalam pelayanan, dalam bergereja ataupun bertuhan, dia akan menjadi kecewa. Tetapi orang yang ditanam oleh Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi kecewa. Ketika dia tumbuh besar, mungkin ada rantingnya dipotong sedikit supaya bercabang banyak. Ketika satu ranting turun ke bawah memberatkan, dia potong lagi supaya naik ke atas. Demikian hidup kita juga sama. Kita sedang dirawat Tuhan. Saudara, ada bagian-bagian yang buruk harus kita buang juga. Jikalau kita mau ditanam di rumah Tuhan, Tuhan menunjukkan kita adalah tanaman yang tidak bisa jalan sendiri, tapi tetap hidup. Dia yang akan memelihara kita. Dia akan menyirami kita, akan membentuk kita. Dan yang bertanggung jawab akan buah-buah yang benar, bukan buah yang buruk. Tapi kalau orang menanam dirinya sendiri di gereja, buahnya pasti buruk walaupun firman yang didengar. Karena hatinya seperti Biliam. Mungkin juga hatinya seperti Balak. Berani keluar uang banyak. Bukan untuk menjadi berkat. Tapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kita lihat firman Tuhan Mazmur 92. Ayat 12 sampai dengan 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Yang ditanam. Bukan yang terseret, tapi yang ditanam. Diseret itu terseret. Kalau ditanam itu ada sesuatu yang menanam. Kalau terseret itu ada arus yang menyeret dia. Kalau menanam itu ada satu yang menanamnya. Tuhan tidak menyeret saudara, tapi menanam. Dunia yang menyeret kita. Sebab itu, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dia akan menjadi berkat di rumah Tuhan. Saudara. Tetapi kalau orang itu mengejar berkat di rumah Tuhan, saudara, dia bukan bertunas. Dia menjadi duri. Kenapa harus ada duri? Pohon yang berduri salah satunya itu mawar. Kenapa dia berduri? Karena dia mau supaya dia harum, saudara. Supaya dia itu dihormati orang. Supaya kelihatan dia megah indah. Makanya berduri. Tapi kalau orang sudah bukan menampilkan kemegahan dirinya. Tapi dia menonjolkan kebenaran firman Allah. Dia tidak ada durinya. Tapi kalau orang masih ingin memegahkan dirinya, masih kuat akunya. Dia banyak duri di dalam hidupnya. Yang bisa mencocok kita dan melukai dirinya sendiri. Tapi kalau orang mau, saudara, hidup di dalam Tuhan, duri itu tidak ada.
dia akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita lihat terus ayatnya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Masa tua. Mungkin kita belum diberkati, tapi masa tua Tuhan masih bisa berkata, masih bisa ada kesempatan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan melihat menguji hati manusia. Terus, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Apa yang dia tanam, kita akan tumbuh menjadi berkat tanpa berduri. Saudara, dan kita tahu persis bahwa Tuhan akan memelihara kita sampai masa tua pun. Saudara, kita akan terus berbuah dan Tuhan memberkati. Karena firman Allah itu ya dan amin, tidak ada kecurangan. Tuhan mendidik kita firman bukan untuk menguntungkan Tuhan, tapi untuk menguntungkan kita. Hukum diberikan kepada kita, bukan supaya Tuhan senang, tapi untuk kebaikan kita. Kita memuji Tuhan, bukan Tuhan supaya senang dipuji, tapi itu untuk kita, supaya kita menghilangkan semua pikiran kita yang duniawi. Saudara, sebab itu Tuhan itu menguji hati. Kita lihat kenapa Bapak Abraham punya anak umur 100 tahun. Kenapa Sarah itu umur 50 tahun baru punya anak? Karena dia ditanam. Dan dia tumbuh. Dan dia mandul. Masa tuanya, dia tetap bisa punya anak. Firman Tuhan ya dan amin. Yang tidak mungkin dipikirkan. Yang tidak pernah kita nangkap dengan pikiran kita. Yang mustahil bagi manusia. Firman Allah menjadikan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan menguji Abraham. Setelah diberi anak, berikan anakmu sebagai korban. Tuhan ingin tahu, apakah anakmu menjadi berhala? Apakah pelayanmu menjadi berhala? Apakah kekayaan yang aku berikan kepadamu menjadi berhala? Apakah jabatan yang aku berikan kepadamu menjadi berhala? Sehingga setiap hari memikirkan cuma berhalanya, lupa dengan pemberinya Tuhan. Maka dia persembahkan, saudara, Tuhan masih menguji yang terakhir itu. Akhirnya Tuhan tidak sanggup berkata, cukup. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Bukan di tengah-tengah yang Tuhan sudah tahu, yang Abraham sudah taat. Tapi di hari terakhir diberikan anak. Tuhan, Abraham taat, percaya dengan iman. Tapi ujian terakhir masih muncul. Ketika Tuhan memberi kepada kita kehidupan. Ketika Tuhan memberi kepada kita, saudara, mungkin pacar, mungkin kekayaan, mungkin apa saja. Tuhan ingin minta seperti itu. Berani gak engkau persembahkan kepada aku? Makanya seorang ibu ingat. Seorang ayah ingat. Jadilah teladan bagi anakmu. Tetaplah ke gereja walaupun kamu capek. Jangan cuma memarahi anakmu suruh ke gereja. Perkataan-perkataan itu tidak selalu, saudara, bisa menjadi yang baik. Tapi contoh itulah yang memudahkan orang untuk melakukannya. Saya mengajar orang untuk pergi ke bank, pegawai saya. Masuk parkir sini, ambil sana, ambil sini, sana, situ. Minta ampun putar-putar sampai 3 jam. Tetapi ketika saya bawa, masuk sini, masuk parkir. Ambil ini, ada tulis, kasir antri, ambil nomor. Panggil masuk, kasih dia. Selesai, bonnya bawa, oke. Besok dia bisa langsung. Saudara kasih teori 10 kali, tetap kacau. Bukan berarti salah. Sebab itu ibu bapak, jadilah teladan bagi anak-anakmu. Israel yang dikeluarkan dari Mesir, melihat laut terbelah menjadi 2. Berkat mujizat besar, tiang awan, tiang api, manah turun, saudara. Air keluar. Wah, hebat sekali. Hampir semua tidak lulus.
hanya Kaleb saja yang lulus. 40 tahun mereka diuji Tuhan. Melihat mujizat, diberkati Tuhan. Tapi mereka tidak lulus, mereka mati di padang gurun semuanya. Ada yang mati karena saudara, karena berkeluh kesah. Ada yang mati begitu banyak hal. Dan mereka mati tidak sampai di Kanaan. Hanya Kaleb. Karena saudara, rohnya lain. Sebab itu roh lain itu bukan bicara kita aneh. Bukan. Pegang firman Allah. Dan mau ditanam oleh Tuhan. Dan jangan sampai terseret. Pegang kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar kesucian kekudusan Tuhan itu. Firman-Nya yang kudus. Kasih-Nya yang kudus. Itu melingkupi kita hari ini. Karena firman itulah. Saudara yang harus kita pegang. Glory, haleluya, haleluya. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Supaya kami hari-hari di tengah dunia ini yang menyeret kami dalam berbagai bentuk. Baik dalam media, dalam segala hal. Bahkan banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami telah menjadi berhala dalam hidup kami. Menjadi halangan kami untuk beribadah. Kami lebih senang mengeluarkan biaya. Kami lebih senang melakukan banyak hal untuk memuaskan keinginan kami. Bukan untuk menjadi berkat. Sebab itu Tuhan, banyak hal hati kami tidak tulus. Kata-kata kami kata-kata berkat dan indah. Tetapi tidak ada ketulusan di dalam hati kami. Oleh sebab itu beri kepada kami kebenaran firman-Mu hari ini. Supaya kekudusan itu boleh ada dalam hidup kami. Kekudusan firman-Mu itu melingkupi dalam hidup kami. Supaya kami boleh memegang Tuhan kebenaran itu. Dan kami mau ditanam dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Kau memberkati kami. Supaya dalam ujian hati kami Tuhan tetap Engkau melihat ketulusan. Bukan kata-kata berkat, kata-kata itu membuat kami menjadi berkat. Tapi orang yang tulus, itu yang diberkati Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, haleluya. Namamu kudus, sama-sama katakan. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, kudus kasih-Mu. Renungkan firman Tuhan. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kami tidak mau terseret Tuhan. Dengan Roh Kudus, kudus namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Kau mulia, Kau yang kudus. Ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Sembah Dia, sembah Dia. Tinggikan namanya. Haleluya. Shalom, shalom. Penuhi hati kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Lama-lama
kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, kau sungguh baik Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan, kami tidak mau terseret Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada banyak kusta dalam hidup kami. Kami balut, kami tutup dengan baju yang mewah, baju yang bagus. Orang lain tidak bisa melihat, tapi saya tahu Engkau tahu. Kami akan tanggalkan, kami hapuskan semua kusta yang ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ketulusan itu ada di dalam hidup kami Tuhan. Ketulusan itu ada di dalam hidup setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Engkau menanam kami di rumah Bapa-Mu Tuhan. Kami akan berikan semua yang terbaik untuk-Mu. Beri yang terbaik bagimu, serahkan segalanya, yang terbaik bagimu, sehatimu dan sejiwaku. Katakan sama-sama, ku beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ku serahkan segalanya, yang terbaik bagimu. Saat itu segenap jiwaku ku sembah Kau Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau baik. Katakan Tuhan, aku berterima kasih Tuhan. Katakan aku berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Shalom, shalom, yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ini kami untuk-Mu Tuhan. Oh segalanya, oh segalanya. Sembah, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan, aku merindukan-Mu. Katakan Tuhan, aku mau
ke surga. Nama saya nama dan nama. Ini kami Tuhan, ini kami. Terima kasih, terima kasih. Kudus, Yesusku, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami yang sudah menerima firman-Mu. Kami pulang tidak sia-sia. Kami mau berkomitmen, kami tidak akan terseret. Kami mau berpegang teguh akan firman-Mu. Menjadi orang-orang yang tulus hati. Kami tertanam di rumah Bapa-Mu. Kami lebih sungguh-sungguh dan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih kesempatan Tuhan sudah tibakan kami ada di tempat ini. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Let
kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir